Of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people, very kind. You're not so kind when you got ripped off with your salaries. My auto worker friends and my Teamster friends and all of the unions that typically voted Democrat, they're not voting Democrat anymore because worker, whether union or non-worker, they're for the Republicans now. That's what happened. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thanks, Howard. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs. Salam sehat pemirsa Hype TV. Perkenalkan dengan Feby Yurza Putri, Subbidang Hilirisasi, Bidang Ekosistem Hulu dari HIPLK. Seperti kita ketahui bersama, baru-baru ini tepatnya di tanggal 2 April, Presiden Donald Trump menjatuhkan bom yang luar biasa yang mengagetkan seluruh negara, di mana beliau menetapkan tarif resiprokal untuk negara-negara yang memiliki ekspor surplus di AS. Nah, tindakan ini tentunya memancing reaksi keras dari berbagai negara yang terdampak. Contohnya Kanada, China, Vietnam. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Dan bagaimana dampaknya juga dengan industri alkes di Indonesia? Sayangnya, Indonesia juga terkena dampak dari tarif resiprokal ini, di mana kita sekarang dikenakan 32%. Nah, pertanyaannya, haruskah kita panik? Untuk membahas lebih lanjut, sudah hadir bersama saya hari ini narasumber yang luar biasa kita, yaitu Dr. Randi Hateguh, MM, Ketua Umum dari Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia. Salam sehat juga Mbak Feby, salam sehat juga untuk para pemirsa Hype TV dimanapun Anda berada. Ya. Jadi pasti Pak Randy sudah dengar juga ya soal berita baru dari AS ini. Betul, itu kan tanggal 2 April ya, rasanya itu kita lagi masih menikmati libur panjang lebaran kan. Betul ya. Tiba-tiba ada breaking news di berita TV dan di media online dan kita langsung mendengarkan. Dan ya buat kami ini cukup mengagetkan. Betul tadi dikatakan oleh Mbak Feby seperti bom ya. Akan tetapi kalau sesudah itu saya banyak dengar juga pembicaraan dari para pakar di media online dan sebagainya, katanya juga sebenarnya sudah diantisipasi. Karena kan memang wacana ini sudah disampaikan oleh Presiden Donald Trump bahwa dia akan mulai mementingkanlah kepentingan Amerika sebagai tagline kan, American First gitu. Betul. Ya. Jadi kira-kira gitu. Atau Make America Great Again gitu Make America Great Again. Oke, correct ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Randy nih, perlu nggak kita panik? Kan kita tahu nih banyak negara yang sudah cukup reaktif ya terhadap kebijakan tarif itu. Nah, kalau posisi kita seperti apa sih seharusnya menanggapinya? Ya, sebenarnya saya harus menjawabnya kalau dalam konteks alat kesehatan sepertinya kita tidak perlu panik dulu saat ini ya. Karena yang harus kita pelajari adalah memang tarif resiprokal yang Indonesia kena 32% ya, katanya itu sebenarnya perhitungannya dari mana. Tetapi memang kami pahami kalau untuk teman-teman yang industrinya langsung terdampak karena memang market Amerika merupakan market utama, tentu akan menjadi tidak bisa dihindari lah kalau mereka panik, karena kan market utamanya menjadi mungkin seperti tidak bisa kompetitif ya, karena terkena tarif barrier yang cukup tinggi. Akan tetapi kalau dunia alkes menurut kami alat kesehatan tidak termasuk salah satu komoditas yang
cukup besar, signifikan untuk di pasar Amerika. Karena tapi yang harus kita antisipasi adalah apakah memang ini nanti efek lanjutan dari pengenaan tarif resiprokal Amerika yang akan diikuti oleh reaksi dari negara-negara lain. Ya. Misalnya kalau China reaksinya juga ikut menaikkan, jangan-jangan kita terdampaknya karena kita terkena tarif tinggi dari China yang barangkali support kita untuk produksi dan sebagainya. Betul. Jadi kita tunggu dulu saja sih. Betul. Jadi saat ini belum perlu panik gitu ya, Pak Randy. Tapi kita harus tetap waspada nih. Betul. Jangan-jangan akan merambah ke negara-negara lainnya. Baik, clear jelas sekali Pak Randy. Nah kita juga ada video wawancara nih Pak Randy yang cukup menarik dengan narasumber Rezeki Sriwibowo. Beliau salah satu analis strategi ekonomi dan juga Astrio Veligen, jubir Partai Gerindra. Mari kita dengarkan bersama. Sudah, silakan. Ya, jadi memang di dalam momen-momen yang sangat krusial ini, Partai Gerindra mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengedepankan prinsip free and fair trade, tapi dalam kerangka tanpa mengorbankan kepentingan nasional Indonesia. Jadi kepentingan nasional kita itu harus ditetapkan di posisi yang paling atas. Itu tidak boleh berubah, Festival. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan beberapa hal. Pertama adalah pemerintah pasti akan sudah dan akan sedang melakukan apa yang disebut sebagai internal fortification, yaitu memperkuat struktur perekonomian dalam negeri. Dan memang selama ini kita diberkahi struktur ekonomi Indonesia, GDP kita, mayoritas ekonomi kita ditopang memang oleh ekonomi dalam negeri, atau dalam hal ini specifically adalah domestic consumption. Nah ini harus kita fortify dan kita perkuat melalui program-program unggulan pemerintah dalam sektor-sektor apa? Dalam industri ketahanan pangan, ketahanan energi, maupun hilirisasi dari sektor sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang kedua adalah kita juga harus melakukan outward looking diplomasi. Kita harus melakukan diplomasi, memperkerat kerjasama baik itu yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral. Ini merupakan sebuah momentum di mana Amerika Serikat bukan hanya melancarkan serangan ini kepada Indonesia. Saudara Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi via telepon dengan para pemimpin negara kawasan Asia Tenggara mencermati penetapan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kompas TV menerima video dari Sekretariat Kabinet yang memperlihatkan Presiden Prabowo berkomunikasi via telepon dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Komunikasi via telepon itu juga disebut melibatkan Perdana Menteri Singapura, Sultan Brunei Darussalam, dan Presiden Filipina. Tidak dijelaskan hasil komunikasi itu terhadap tindak lanjut pemerintah Indonesia merespons kebijakan Amerika Serikat ini. Sebelumnya negara ASEAN dipatok tarif balasan produk impor yang masuk ke Amerika Serikat dengan besaran variatif. Indonesia sendiri dikenai tarif resiprokal sebesar 32%. Dalam rilis yang diterima Kompas TV, Sekretariat Kabinet menuliskan ASEAN kompak hadapi Trump. Prabowo bahas langkah respons AS bareng Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei. Dalam menghadapi hal tersebut, Prabowo melakukan telewicara. Setelah mendengar video wawancara tadi, Pak Randy, bagaimana pendapat Pak Randy mengenai pendapat yang disampaikan oleh Pak Astrio Veligen tersebut? Ya, saya pikir yang disampaikan tadi oleh narasumber dari berita tersebut sangat tepat ya, bahwa kita harus mulai melihat kepentingan terjadinya kebijakan resiprokal tarif oleh Amerika ini, kepentingannya adalah untuk justru memperkuat industri dalam negeri ya, dengan berbagai macam cara. Lalu kedua juga barangkali ada bagusnya kita mulai merambah melihat target-target market lain selain Amerika Serikat ya. Saya selalu percaya di setiap masalah selalu ada kesempatan. Betul. Jadi adalah saat yang tepat barangkali kita juga mulai melihat hal-hal apa sih yang dari masalah ini yang timbul, tantangan yang timbul ini, kesempatan-kesempatan apa lain yang timbul ya. Selain itu yang saya tahu juga pengenaan tarif resiprokal 32% oleh Amerika Serikat ini, hitung-hitungannya juga sebenarnya tidak semata-mata mengenai tarif biaya import-ekspor. Akan tetapi ada yang disebut perhitungan-perhitungan non-tarif barrier, di mana justru itu menjadi hal yang menurut hemat kami menjadi lebih penting, lebih bagus juga untuk kita perhatikan. Karena kalau kita juga bisa memanage yang namanya non-tarif barrier ini menjadi lebih baik, lebih simple, lebih transparan, dampaknya pun lebih positif untuk pengusaha atau industri dalam negeri, untuk investasi dalam negeri juga.
Misalnya kalau yang saya tahu kan yang termasuk non tarif barrier yang mereka keluhkan, mengapa itu dikuantifikasi menjadi sekian persen adalah misalnya proses TKDN, ya dianggap yang menyulitkan. Lalu proses-proses importasi, juga sertifikasi halal dan lain-lain. Kalau nggak salah ada 4 poin, di mana menurut hemat kami ada bagusnya juga itu dihamati supaya kalau mengingat selalu saya katakan jangan sampai ada proses-proses usaha, bisnis, perizinan dan sebagainya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ya. Betul kan? Ya, jadi jangan sampai misalnya proses sertifikasi TKDN yang idenya bagus, konsepnya bagus untuk melindungi industri dalam negeri, multiplier efeknya jelas ada, kita harus dukung terus untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri dalam negeri, tetapi karena prosesnya yang tidak jelas, tidak transparan atau menyulitkan dan sebagainya itu menjadi kontraproduktif juga, tidak hanya untuk perusahaan asing tetapi juga perusahaan dalam negeri. Betul. Jadi itu yang menurut hemat kami harusnya momentum ini kita pakai bersama untuk introspeksi hal-hal apa yang bisa kita perbaiki bersama. Betul. Wah, menarik sekali Pak Randy. Berarti fokus kita seharusnya bukan hanya kepada tarif barrier ya, tapi tadi juga kepada non tarif barrier yang tadi juga sudah beberapa disebutkan. Yang Betul. kalau kita baca di berita itu memang dugaannya ya salah satunya tarif resiprokal Indonesia ini karena tadi non tarif barrier yang diberikan ke terutama produk-produk dari luar negeri ya dan negara-negara di luar. Iya. Nah, jadi bagaimana nih kita menyikapinya Pak Randy? Karena kita ketahui kan sekarang reaksi dari negara-negara ada yang menawarkan untuk menghilangkan tarifnya gitu ya. Kalau Indonesia tadi Pak Randy membahas kita selain ada tarif barrier ada non tarif. Nah, untuk yang non tarif barrier nih, apakah yang harus dilakukan Indonesia? Apakah harus dihilangkan juga? Tapi bagaimana dampaknya nanti? Iya. Gimana kira-kira? Saya pikir Pak sih Randy? non tarif barrier atau tarif-tarif itu jangan dihilangkan ya. Saya pikir yang disampaikan Presiden Donald Trump ada benarnya bahwa dia mengambil kebijakan tersebut tetapi juga membuka pintu negosiasi. Artinya negosiasi dalam berbagai hal lah ya. Dan kalau kita lihat perkembangan dari sejak diumumkan sampai hari ini kan ada beberapa respon terkait kebijakan pemerintah Amerika Serikat tersebut. Misalnya yang responnya retaliasi, menentang, misalnya seperti China, Jepang, Kanada ya langsung mereka head to head. Tapi juga ada yang istilahnya responnya mengikuti, seperti kita tahu Vietnam langsung menurunkan tarifnya bahkan bisa sampai 0%, diikuti Kamboja. Tetapi juga ada negara lain yang saya lihat masih menunggu, dan kalau kita baca berita kemarin, pemerintah Indonesia responnya adalah untuk melakukan pendekatan persuasif dan negosiasi. Saya kira itu yang sangat baik dan tepat. Saya pikir juga beberapa hari lalu ASPAKI, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan juga sudah menyampaikan press release bahwa inilah momentumnya untuk tetap terus memperkuat industri dalam negeri, tetap mempertahankan TKDN. Saya pikir untuk yang strategi untuk mengenai yang tarif itu kita serahkan kepada pemerintah, karena saya pikir kemarin juga sudah ada pembahasan bagaimana untuk misalnya menaikkan import dari Amerika mengenai gandum, di mana kita memang memerlukan, tapi itu ditukar dengan tarif yang lain. Tetapi untuk yang non tarif barrier, saya pikir TKDN-nya tetap terus ada, ya, karena itu bagus untuk mempertahankan industri dalam negeri, memberikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana bertumbuh juga industri-industri lebih ke hulu dan sebagainya. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana membuat proses-proses sertifikasi TKDN misalnya ya, proses perizinan, importasi dan sebagainya menjadi lebih seamless, lebih mudah, lebih transparan dan lebih mudah dipahami barangkali ya oleh investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jadi tadi momennya untuk introspeksi, tapi kita juga tidak boleh kelewatan mungkin negosiasinya, kebablasan, karena tadi harus memperhatikan juga kepentingan kita. Karena tadi betul sekali tuh Pak Randy, kalau kita lihat dari press release dari ASPAKI yang saya yakin juga selain ASPAKI, rasanya pasti semua asosiasi industri kesehatan juga concern sekali dengan isu ini.
menyuarakan hal yang sama tadi yang disampaikan oleh Pak Randy memang ya, bahwa seperti TKDN contohnya itu memang menjadi salah satu kunci, dan itu sudah terbukti ya Pak Randy ya, karena kita ada lonjakan yang cukup tinggi besar ya untuk pemakaian produk dalam negeri. Betul. Yang tadinya mungkin hampir 90% itu impor, sekarang rasanya tinggal 52% 52% ya kalau nggak betul salah ya ya, Pak Randy. di katalog ya. Betul, Iya, jadi iya. rasanya sayang sekali kalau kebijakan yang baik itu dihilangkan. Balik arah. Betul, betul. Jadi tadi mungkin tetap pendekatan dan negosiasi, tapi tidak kebablasan Iya. intinya. Lain hal menurut kami, kebijakan pemerintah Amerika Serikat ini kan kalau kita dengar perkembangan terakhir, salah satu juru bicara atau siapa dari White House yaitu mengatakan bahwa salah satu tujuan mereka adalah seperti di Vietnam menawarkan 0% tidak semata-mata mereka terima, karena yang mereka tuju adalah terjadinya deindustrialisasi. Artinya apakah terjadi pertumbuhan industri di Amerika ataupun jangan-jangan di negara lain. Iya. Ini kesempatan yang barangkali memang betul pemerintah Indonesia coba melakukan persuasi, negosiasi, apakah terjadi deindustrialisasi di negara-negara yang tanda petik musuh mereka seperti China untuk pindah ke Indonesia, di mana kita kan mungkin bisa menjadi salah satu alternatif mereka, karena mungkin tidak semudah membalikan tangan untuk menumbuhkan industri di Amerika juga ya. Bahkan mungkin dengan tata kelola apa yang disebut global supply chain production yang tidak mudah dirubah, Indonesia bisa menjadi salah satu bagian dari supply chain produksi tersebut secara global ya. Ini juga menjadi hal yang positif, bukan hanya untuk perusahaan investasi dalam negeri, tetapi investor-investor asing, perusahaan-perusahaan asing yang barangkali dalam hitungan visibility-nya lebih baik melakukan di industrialisasi di Indonesia instead of di Amerika misalnya, gitu kan? Saya pikir ini bisa jadi peluang juga yang harus kita amati. Dengan adanya jumlah industri dalam negeri yang cukup banyak saat ini, terutama di menjadi anggota ASPAKI, itu bisa jadi peranan penting juga untuk mendukung atau meraih kesempatan peluang-peluang tersebut. Saya pikir itu sih ya, harus menjadi perhatian juga untuk pemerintah memanfaatkan kebijakan pemerintah ini untuk pertumbuhan usaha khususnya industri alat kesehatan di Indonesia. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara lebih detail ke industri alat kesehatan nih Pak Randy, di sini tentunya peran besar pasti ada di Kementerian Kesehatan ya, sebagai stakeholder utama untuk industri alat kesehatan. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya dalam hal ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus Mbak Feby. Kementerian Kesehatan sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder utama dari industri alat kesehatan, tentu saatnya juga untuk membuka diri barangkali, membuka ruang untuk diskusi dengan asosiasi-asosiasi usaha alat kesehatan ya. Kami sendiri di HIPLI kan sudah punya hasil rangkuman dari hasil kongres akhir tahun lalu yang kita beri judul Memutus Lingkaran Setan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Saya kira materi tersebut bisa menjadi setidaknya satu patokan pegangan dasar di mana kita mulai melihat, menyisir satu persatu tata kelola mulai dari hulu ke hilir, proses-proses yang barangkali harus diperbaiki ya. Di antaranya memang di sana ada satu sisi unsur dalam rangka proses TKDN di sana ya. Seperti kita ketahui TKDN itu kan prosesnya sekarang juga cukup mahal ya. Betul. Memakan waktu. Ya. Dan sesudah prosesnya ada, ternyata ekosistem industri bahan bakunya belum ada. Nanti pada akhirnya, apabila mengikuti pengadaan, ada yang namanya uji konsistensi. Nah, dan itu harus kenal lagi dan sebagainya. Dan itu kan sesuatu yang barangkali harusnya menjadi satu proses yang seamless. Belum lagi di sana ada di analisa kami setelah kami belanja masalah dari anggota dan pelaku usaha, misalnya kan salah satu mungkin peluang dari bom yang dikeluarkan Amerika ini kan kita harus mulai janjian melihat market internasional ya,
diversifikasi market. Nah, sayangnya Indonesia sepertinya di ASEAN menjadi satu-satunya yang mengadopsi ISO 13485 ya sebagai salah satu sistem manajemen quality mutu yang dapat diakui. Memang ada baiknya Indonesia selama ini kan baru memakai CPAKB ya. Dengan harapan CPAKB itu adalah versi Indonesia dari ISO 13485 untuk membantu industri-industri Indonesia yang katakan masih baru mulai belajar dan sebagainya. Tapi saya pikir saat ini mulai kita jangan-jangan Kementerian Kesehatan mulai berpikir untuk menerima mengadopsi ISO 13485 sebagai salah satu sistem manajemen mutu untuk diterima sehingga bisa menjadi pilihan para industri kalau dia punya ISO 13485 bisa langsung mengurus izin edar dan bisa memproses ekspor ataupun hal lain kita bisa diskusi bersama ya. Kalaupun memang misalnya bisa ada nomor izin edar khusus hanya untuk ekspor dan sebagainya. Itu kan ada beberapa hal yang secara policy bisa kita bicarakan, detailnya kita sepakati bersama. Ya. Jadi mungkin itu hal-hal yang bisa diupayakan juga untuk mendorong ekspor ya. Betul. Dan kesiapan kita di mata internasional atau global ya Pak Randy ya. Itu di mata internasional global kita juga dianggap menjadi lebih bisa diterima, lebih masuk. Dan itu konteksnya kalau saya bilang ekonomi biaya tinggi jangan sampai kita sekarang punya 3 CPAKB, tetapi karena kita mau ekspor, kita harus urus lagi ISO 13485. Itu kan biaya lagi, waktu lagi gitu ya. Iya betul. Jadi double. Padahal seharusnya didorong, diakomodasi. Diakomodasi, gitu ya. Kalau mereka yang berpikir memang hanya untuk market lokal, domestik, CPAKB cukup, monggo silakan ya kan. Tapi kalau dia punya visi misi untuk memang market internasional, mengapa dia dan punya kemampuan bisa langsung mengambil 1385 misalnya gitu kan? Iya. Setuju sekali. Berarti ya tadi ya memang terus didorong lah ya, dipermudah. Namun tadi mungkin tetap dengan mengedepankan mungkin mutu dan manfaat dari alat kesehatan industri dalam negeri ya Pak Randy ya. Okay. Sebelum kita mengakhiri sesi ini Pak Randy, pasti banyak dari industri alat kesehatan dalam negeri nih yang ingin mendengar saran atau best recommendation dari Pak Randy sebagai Ketum HIPLKI gitu ya, apa yang kira-kiranya bisa dilakukan industri alat kesehatan dalam negeri saat ini yang bisa diantisipasi, yang bisa disiapkan ya supaya bisa menjalani seluruh tantangan tapi tadi juga meraih kesempatan yang disampaikan oleh Pak Randy. Siap. Yang pertama, posisi HIPLKI, saya pikir kami mendukung pernyataan dari Asfaki. Kita pikir adalah betul sama-sama kita mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan yang telah dinyatakan oleh pemerintah Amerika. Ya, kita harus sama-sama untuk menghadapi ini dengan baik. Kita antisipasi dengan baik. Justru saatnya secara intern kita perbaiki hal-hal apa yang menjadi concern dari pemerintah Amerika untuk perbaikan juga iklim usaha, pembentukan ekosistem industri alat kesehatan dengan baik ya. Kepada para pelaku usaha industri alat kesehatan, saya pikir kita sama-sama antisipasi, kita sama-sama memonitor perkembangannya. Tapi tidak perlu panik, mari kita sama-sama perkuat kompetensi, kapabilitas kita, mulai berpikir untuk melihat market-market lain, peluang-peluang lain ya. Seperti di PLKI kita mulai mencoba untuk masuk ke market-market yang anti mainstream seperti negara-negara yang relatif secara regulasi setara atau di bawah Indonesia seperti Filipina, Myanmar, Asia Selatan, Amerika Latin dan sebagainya. Kita coba masuk ke sana ya. Ada beberapa hal secara strategis bisa kita lakukan bersama-sama. Saya kira itu jadi bom yang telah dikeluarkan oleh Donald Trump. Saya kira bisa menjadi momentum untuk kita juga manfaatkan untuk perbaikan tata kelola alat kesehatan di Indonesia sehingga lingkaran setan tata kelola alkes bisa kita urai, kita putuskan lingkaran setan tersebut sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh, terbentuk ekosistem, terbentuk dunia usaha yang baik
tidak terjadi ekonomi biaya tinggi dan Betul. seterusnya sehingga kita justru memanfaatkan momentum ini untuk menjadi kebaikan semua. Saya kira itu sih Mbak Feby. Siap. Terima kasih banyak Pak Randy. Rasanya sudah banyak sekali yang amat sangat bermanfaat tadi yang disampaikan oleh Pak Randy, yang bisa menjadi masukan kita semua, tapi juga mudah-mudahan meningkatkan rasa percaya diri kita nih. Tetap optimis. Betul, rasa optimis kita. Karena tadi sudah kita bahas bahwa pertama kita masih harus tetap mendukung upaya pemerintah untuk negosiasi. Betul. Ya Pak Randy ya. Betul. Tapi tentu dengan garis bawah jangan kebablasan. Karena rasanya industri alkes dalam negeri tadi seperti disampaikan Pak Randy sedang dalam momentum. Betul. Sedang dalam momentum, jadi kita harapkan juga pemerintah bisa terus mendukung baik itu akselerasinya maupun juga bahkan upaya-upaya yang bisa mempermudah industri alkes dalam negeri ini untuk bisa melakukan ekspor ya ke depannya ya Pak Randy. Nah selain itu juga tadi di balik segala tantangan ternyata ada kesempatan. Betul. Dan selama kita optimis dan tadi menanggapinya juga dengan tidak panik gitu ya, tapi dengan strategi yang tepat, diversifikasi ya. Nah mudah-mudahan justru kita bisa meraih kesempatan tersebut ya. Baik, terima kasih. Saya Feby Yuriza Putri undur diri. Sampai bertemu di topik-topik menarik berikutnya di Hype TV. Salam Salam ekosistem. ekosistem.